Ya, sekali lagi saya sampaikan selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari secara online. Kita akan bersama-sama memperhatikan pengumuman dan warta gereja berikut ini. Silakan videonya. Puji Tuhan, atas hari baru yang Tuhan Allah berikan bagi kita, di minggu pertama di bulan Oktober tahun 2025 ini. Kiranya hati dan pikiran kita dipenuhi kekaguman akan pribadi Tuhan Allah, dan pujian serta syukur atas segala kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita. Mari perhatikan bersama pengumuman dan warta gereja berikut ini. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian umum, Gereja Baptis Indonesia Cibubur, pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025. Untuk menjaga kebersihan tempat kebaktian dan untuk menciptakan suasana hikmat saat kebaktian, jemaat dimohon tidak membawa makanan atau minuman ke dalam ruang kebaktian. Jemaat dimohon tidak keluar masuk atau lalu lalang di ruang kebaktian, dan dimohon untuk mengatur handphone masing-masing ke mode silent selama kebaktian berlangsung. Hari ini Minggu 5 Oktober 2025 akan dilaksanakan rapat panitia Natal Sekolah Minggu setelah jam kebaktian. Dimohon guru sekolah minggu dan panitia Natal untuk mempersiapkan diri dan menghadirinya. Puji Tuhan, Natal semakin dekat. Dalam rangka perayaan Natal Umum 2025 di GBI Cibubur, dibutuhkan dana sebesar Rp42.715.000. Saat ini masih dibutuhkan dana sebesar Rp22.674.349. Untuk memenuhi kebutuhan dana Natal tersebut, jemaat dapat berkontribusi melalui janji iman dana Natal. Form janji iman yang nantinya akan dibagikan, mohon diserahkan kembali kepada Ibu Dian Ikesari sebagai Bendahara Natal, pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Janji iman diharapkan dapat terkumpul semua, paling lambat pada Minggu 13 Desember 2025. Direncanakan, akan dilaksanakan rapat panitia Natal Umum GBI Cibubur pada hari Minggu 12 Oktober 2025, setelah jam kebaktian. Dimohon panitia Natal untuk mempersiapkan diri dan menghadirinya. Direncanakan, akan diadakan perjamuan Tuhan dalam kebaktian umum Minggu 19 Oktober 2025. Dimohon jemaat mempersiapkan diri untuk dapat ikut ambil bagian di dalamnya. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Rabu 24 September 2025. Kegiatan jam doa, hadir di gedung gereja sebanyak 32 orang dan yang hadir secara online sebanyak 17 orang. Sabtu 27 September 2025. Kegiatan persekutuan doa fajar, dihadiri oleh 16 orang. Minggu 28 September 2025. Kegiatan sekolah minggu, dihadiri sebanyak 80 orang. Kegiatan kebaktian umum, dihadiri oleh 93 orang di gedung gereja dan 6 orang secara online. Kegiatan persekutuan KPW Depok, dihadiri oleh 21 orang. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di TPW Namotrasi. Kamis 25 September 2025. Kegiatan kebaktian doa, dihadiri oleh 13 orang. Jumat 26 September 2025. Kegiatan persekutuan KPW Namotrasi, dihadiri oleh 22 orang. Sabtu 27 September 2025. Kegiatan persekutuan kaum muda Baptis Namotrasi, dihadiri oleh 11 orang. Minggu 28 September 2025. Kegiatan sekolah minggu, dihadiri oleh 34 orang. Kegiatan kebaktian anak, dihadiri oleh 17 orang. Kegiatan kebaktian umum, dihadiri sebanyak 50 orang. Senin 29 September 2025. Kegiatan kelas persiapan baptisan, dihadiri oleh 2 orang. Petugas pelayanan kebaktian umum dan kebaktian anak pagi ini. Pengkhotbah, Pendeta Aryo Basuki. Pembawa acara, Bapak Sujud Prasetyo. Singers, Ibu Lita Andriani dan Saudara Boy Adil Kanzai. Pemain musik, Saudari Eliana Violeta Arianti dan Saudara Zevanya Tristan. Petugas persembahan, Saudara Eren Kristo Basuki dan Saudara Ahalel Joshua Basuki. Operator slide, Saudara Yosafat Oriza Aryatama. Operator OBS, Bapak Bagyas Yurian. Operator sound system, Bapak Herman Kairupan. Penerima tamu, Bapak Suroso dan Ibu Sri Windarti. Petugas keamanan, Bapak Dinar Andri. Pelayanan kebaktian anak, Ibu Ellen Novianti. Mohon para petugas acara gereja minggu depan, menyiapkan diri untuk melayani Tuhan.
Petugas pelayanan jam doa pada Rabu 8 Oktober 2025. Pembawa renungan, Bapak Awi Halimi Harja. Pembawa acara, Ibu Ellen Novianti. Pemain musik, Saudara Johli Andriano Gregorius Ondang. Operator sound system, Bapak Edi Sulistiono. Operator slide, Saudara Kevin Mahardika Esa Katulistio. Operator OBS, Saudara Eren Kristo Basuki. Berikut ini nama para petugas yang terlibat dalam rangkaian pelayanan pada Minggu 12 Oktober 2025. Pembukaan sekolah minggu dipimpin oleh Ibu Retno Mardiningsih dan diiringi oleh pemain musik, Saudari Venesia Kristi Amorgea. Pelayanan pada kebaktian anak oleh Ibu Veta Praptinilar. Petugas pelayanan kebaktian umum. Pengkhotbah, Pendeta Aryo Basuki. Pembawa acara, Ibu Lydia Kristianingsih. Pemain musik, Saudara Sopater Siringoringo, Saudara Ahalel Joshua Basuki, Bapak Herman Kairupan, dan Bapak Thomson Sianturi. Petugas persembahan, Saudara Yosafat Oriza Aryatama dan Saudara Keanu Denis Purnomo. Operator slide, Saudari Georgina Yunik Wahyudi. Operator OBS, Bapak Adolf Houtman Yamenson Ondang. Operator sound system, Saudara Damas Saka Kristuaji. Penerima tamu, Ibu Dian Ikesari dan Ibu Wiwi Yulistina. Petugas keamanan, Bapak Nanan Sutisna. Yang berbahagia di minggu ini, selamat ulang tahun kepada Saudara Rafael Winardi Wilson pada hari Rabu 8 Oktober, Bapak Bernanto Panjaitan pada hari Jumat 10 Oktober, dan Saudara Yoga Kurnia Wibowo pada hari Sabtu 11 Oktober. Demikian pengumuman dan warta gereja, kiranya menjadi perhatian bagi seluruh peserta kebaktian umum, Minggu 5 Oktober 2025. Selanjutnya, mari kita melaksanakan kebaktian dengan hikmat dan tulus. Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan Allah, yang memperhatikan sikap dan hati kita sepanjang kebaktian ini, dan yang siap memberkati kita melalui kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan Allah, berkenan atas bakti dan pelayanan kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Panggilan berbakti diambil 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sekali lagi saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara silakan ambil waktu sejenak untuk tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan maha besar. Layakkah kita masuk ke dalam altarnya, tata suci? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan pujian nyanyian penyembahan tahta suci. Saatnya
Diangkat tangan Bapak Ibu Saudara, nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk kata suci Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang memberi kelayakan bagi kami untuk masuk ke rumah-Mu, untuk masuk ke tahta suci-Mu. Hanya Engkau yang mempunyai hak prerogatif, hak mutlak terhadap kami anak-Mu yang berhak masuk ke tahta suci-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan, yang sangat mengecewakan Engkau bahkan. Ampuni kami. Saat ini kiranya biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah di tempat ini Tuhan, untuk memberikan hikmat bagi kami setiap pribadi lepas pribadi, untuk memberikan kebijakan bagi Pendeta Aryo Basuki yang akan memberikan, yang akan menjelaskan firman Tuhan pada saatnya nanti. Berikan kami kemampuan untuk bisa memahami apa yang akan Engkau berikan pada hari ini melalui firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan mendampingi setiap petugas-petugas pada pagi hari ini, agar dapat penuh fokus, penuh dengan keikhlasan ketulusan dalam melayani-Mu. Bapa, Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang sudah lama mungkin tidak hadir bersama-sama kami, gabung bersekutu bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus menyanyikan pujian buat Tuhan. Diambil nyanyian kesaksian iman senada dengan surga. Kita akan bersama-sama memuji lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan dengan suara kita.
dengan nyanyian kita yang akan kita persembahkan buat Tuhan. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. mari Bapak Ibu Saudara, muliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. kami datang bersatu Tuhan. Datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan Di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sudah lelah untuk memuji nama Tuhan? Mari kita bangkit lagi. Jangan capek, kasihan yang sudah sepuh. Saja kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Hagai 2 ayat 11 sampai dengan 15 yang akan menjadi dasar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh pendeta. Hagai 2 ayat 11 sampai dengan 15. Kita akan baca bersilih berganti. Saya akan membaca lebih dahulu. Ayat terakhir, ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Ayat 11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan,
menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuhnya itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Bersama-sama. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Amin. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau ikut Tuhan melalui jalan salibnya? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau ikut Tuhan dengan jalan salib Tuhan? Salib jalan hidupku, sebuah pujian yang akan kita nyanyikan sebagai kesaksian iman kita. Pergi ke negeri yang kekal, ke surga hendak pulang. Takkan tercapai, takkan ku sampai, bila salib tak ku pandang. Salib jalan hidupku, jalan hidupku, sungguh indahlah menuju surga. Salib jalan hidupku. Selamatlah meninggalkan jejak dengan tanda darah. Jalan itulah ke negeri Baka, rumah Bapa yang mulia. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, sungguh indahlah menuju surga. Salib jalan hidupku. Dunia ku tinggalkan segera, takkan lagi ku tempuh, karena Tuhanku telah memanggilku masuk rumahnya yang jalan hidupku, salib jalan hidupku, sungguh indahlah menuju surga. Salib jalan hidupku. Petugas persembahan mempersiapkan diri. Seruan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nikolas, tolong pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selagi kantong persembahan diedarkan, kita akan menyiapkan lagu, mengaminkan lagu persembahan ini dan mempersiapkan
firman Tuhan dengan nyanyian Ku Cinta Padamu. Cinta padamu, Yesus milikku. Ku buang dosaku sebab kasih-Mu. Engkau penebus dan juru selamatku. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Bait yang kedua. Cinta padamu sebab kasih-Mu. Dosaku dihapus dengan darah-Mu. Benarkan sebab dosaku. Ku cinta padamu, Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Hidup kata mati, aku hamba-Mu. Nama-Mu ku puji setiap waktu. Sampai ajalku tetap kasih-Mu. Ku cinta Waktu sudah tepat yang persilakan. Yesus milikku. Surga yang mulia, istana Bapa, Kau akan puja senantiasa. Saya undang kelas asuhan Indria Pratama maju ke depan bersama guru pembimbingnya. Kelas asuhan Indria Pratama maju ke depan bersama guru pembimbingnya. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, juga kesempatan bagi kami memberikan persembahan persepuluhan. Tiba waktunya bagi kami untuk memperhatikan Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Baik kami di ruangan ini maupun anak-anak kami kelas asuhan Indria Pratama di ruangan yang berbeda.
Berkatilah setiap kami, baik pengajar maupun yang belajar firman Tuhan, agar kami semua diberkati oleh firman Tuhan, menjadi benih yang tumbuh subur di dalam kehidupan kami, berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke kitab Hagai setelah beberapa seminggu yang lalu kita membahas perkara lain, tetapi masih ada hubungannya dengan gambaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang perlu kita pahami bersama sebagai orang Kristen bahwa Allah itu kudus. Allah itu kudus. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 2 dikatakan demikian. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini sudah dibacakan di dalam seruan berbakti di awal kebaktian. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, bahwa Allah kita itu Allah yang kudus. Artinya di dalam Dia sama sekali tidak ada dosa. Dia above and beyond, ya, dari kita semua, melebihi, melampaui. Tidak ada yang dapat menandingi Allah yang kita sembah. Ya. Hanya Allah satu-satunya pribadi yang kudus. Tidak ada yang lain yang seperti Dia. Allah itu kudus. Kekudusan Tuhan ini, next, berikutnya, kekudusan Tuhan ini meliputi seluruh keberadaannya. Jadi karena Allah itu kudus, maka sifat-sifatnya yang lain juga ikut kudus. Karena bahwa Allah itu kudus, tidak ada dosa sama sekali dalam hidupnya, maka cinta atau kasihnya adalah cinta yang kudus. Ya, rahmatnya atau belas kasihnya adalah belas kasihan yang kudus. Demikian juga kemarahannya adalah kemarahan dan murka yang kudus. Ketika Yesus membersihkan bait Allah dari para penjual burung merpati, dari para pedagang yang membuka kesempatan orang menukarkan uang, ketika Dia marah, kemarahannya adalah kemarahan yang kudus. Tidak seperti kita, kalau kita marah, seringkali kemarahan kita karena egois. Misalnya berebut nonton acara televisi, papa mau acara ini, anaknya mau acara itu, kemudian papanya marah. Mengapa? Karena ada kepentingan egoisnya. Tapi kalau Allah marah dan murka, itu karena kekudusan, ya, karena ada sesuatu yang perlu dipertahankan, yaitu kekudusan atau bahwa keberadaan dirinya tanpa dosa. Ketika Allah atau Yesus mengasihi, menunjukkan cintanya, itu juga cinta yang kudus. Ya, meskipun orang berdosa kadang-kadang menafsirkan hubungannya dengan Maria Magdalena itu hubungan yang terlarang, atau hubungannya dengan Yohanes, rasul yang dikasihnya juga hubungan yang lain. Karena yang melihat orang berdosa, maka memandang kasih atau cinta Allah, cinta Yesus yang kudus, dianggap sebagai sesuatu yang berdosa. Tapi karena Allah itu kudus, maka cintanya, kasihnya adalah kasih yang kudus, rahmatnya adalah rahmat yang kudus. Kalau Dia marah atau murka, itu pun juga kemarahan yang kudus. Bagi kita, apa artinya kudus itu? Berikutnya, kudus itu kalau di dalam bahasa Alkitabnya set apart, ya, dipilih untuk disisihkan menjadi sesuatu yang dikhususkan, tidak tercampur dengan yang lain. Ketika Tuhan memerintahkan orang Israel menjadi kudus di dalam Imamat pasal 19 dan pasal 11, Allah memerintahkan mereka untuk menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka dengan memberi aturan khusus bagi hidup mereka. Kalian cara penyembahannya begini. Mempersembahkan kurban bakaran juga begini. Lalu imam-imamnya diatur begini dan begitu. Semua diatur di dalam kitab Imamat pasal khususnya pasal 11 dan pasal 19 itu. Ini loh cara hidup umat pilihanku, karena kalian saya sisihkan, saya khususkan menjadi umat pilihan saya, maka kalian harus hidup berbeda dari bangsa-bangsa di sekitar kalian. Ya. Karena
dikhususkan tadi, maka diharapkan bahkan diperintahkan untuk menjadi berbeda dengan sekelilingnya. Itulah yang dimaksud kudus bagi kita manusia. Kalau kudusnya Allah itu tanpa dosa, maka kita atau orang pilihan Allah menjadi kudus itu menjadi berbeda dari bangsa-bangsa di sekitar kita, terutama di dalam kehidupan kita. Bagi kita orang percaya, berikutnya umat Allah diberi aturan atau standar khusus agar dunia tahu ketika kita menaati aturan itu, ketika kita mengikuti standar dari Allah, dunia akan melihat, akan tahu, oh orang Kristen berbeda ya. Ya, misalnya saudara sama-sama antri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah. Saudara antri dengan tertib, saudara berlaku ramah kepada pasien-pasien yang juga antri. Mungkin orang lain akan notice, akan memperhatikan, kok orang ini lain ya. Langsung kemungkinan besar orang yang memperhatikan Bapak Ibu Saudara melihat, ibu orang Kristen ya. Gara-gara melihat kelakuan kita yang mengikuti standar Allah. Ramah terhadap satu dengan yang lain, lalu tertib antri dan lain sebagainya. Ketika umat pilihan Tuhan kita, umat pilihan Tuhan mengikuti standar-standar khusus dari Allah, dunia akan melihat bahwa kita berbeda dan dunia juga akan memperhatikan atau mengenali bahwa kita adalah milik Allah. Maka kita harus hidup berdasarkan standar Tuhan, bukan standar dunia. Karena kita umat yang disisihkan, dipilih Allah. Memang Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk kita orang percaya. Pasti di dalam hidup kita masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa ya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi berbeda dari dunia. Meskipun kita paham betul selama hidup kita di dunia tidak ada di antara kita yang sempurna, tapi kita dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita hidup benar sesuai kehendak Allah, sebenarnya kita sedang mewujudkan yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk menunjukkan kepada dunia, ini loh milik Allah seperti ini. Orang-orang percaya sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat pilihan Allah. Demikian juga di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 berikutnya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Arti kudus di dalam bahasa asli kita Perjanjian Baru itu set apart, disisihkan. Maka ketika kita disisihkan, kita harus berbeda dari dunia. Bukan soal pakaiannya, bukan soal aksesorisnya, tetapi karakternya yang membedakan kita dari dunia. Berikutnya, nah bagaimana kita selanjutnya menjalankan hidup kudus itu? Pertama, kekudusan itu hanya dihasilkan dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita bisa menjadi kudus setelah dikuduskan oleh Tuhan lebih dahulu dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, hukuman dosa yang harusnya untuk kita orang berdosa sudah diwakili atau ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sehingga dengan demikian kita dinyatakan sebagai orang benar yang tidak ada dosanya, karena hukuman dosa kita sudah ditanggung, diselesaikan, dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dijadikan baru, bersih, nggak ada dosanya. Sehingga dari situ kita bisa mulai menjadi kudus. Berikutnya, ketika kita berusaha menjadi kudus, pertama harus percaya kepada Yesus, yang kedua
maka kita akan mengalami kelahiran baru, dan ketika kita menyadari itu semua bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan secara refleks, secara alami ya, membawa terjadi perubahan di dalam hidup kita. Ya, yang berbeda dari dunia. Ini juga setiap orang yang ambil keputusan percaya Yesus atau kelas persiapan keanggotaan saya sampaikan ini. Ya. Menjadi percaya Yesus tidak berhenti sampai dibaptis, tapi kemudian setelah dibaptis hidupnya menunjukkan, bahkan ketika percaya Yesus tidak nunggu dibaptis dulu, ketika percaya Yesus hidupnya menunjukkan perubahan. Segala kehidupan lama yang berdosa ditinggalkan. Itu cara kita menjadi kudus. Tapi tidak mungkin kita menjadi kudus tanpa kita pertama-tama percaya kepada Yesus Kristus. Berikutnya, berikutnya, ini kelewatan. Ya. Setiap hari kita harus menjalani kehidupan yang terpisah, bukan mencoba untuk menjadi sama dengan dunia. Wah, teman-temannya misuh-misuh, ngomong kata-kata kotor. Kita sebagai orang Kristen solidaritas, ya udah ikut misuh lah ngomong kata kotor. Temannya mabuk-mabukan, kita solidaritas ikut mabuk lah. Temannya mabuk, saya nggak mabuk, nggak enak. Nggak perlu menjadi sama dengan dunia, karena memang kita berbeda. Kita percaya kepada Yesus, dunia tidak percaya kepada Yesus. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kumpulan lainnya, teman-teman lain kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, maka sebagai orang percaya, ya jangan alasan sosial atau solidaritas biar sama dengan teman-temannya, tidak usah. Ya, saya kaget juga mendengar cerita dari anak saya yang beberapa minggu ini menjalani perkuliahan di kampusnya. Wah, Pak, diajak temanku makan di kantin, nggak laki, nggak perempuan, ngerokok semua. Ya ampun. Padahal judulnya universitasnya Universitas itu Indonesia ya. Tapi kok hidupnya mahasiswanya nggak ada bedanya gitu ya. Sama dengan orang-orang lain. Nggak laki, nggak perempuan, ngerokok semua. Kalau nggak rokok biasa, rokok batang, rokok vape ya. Kampusnya saja namanya ada unsur Kristennya, tapi hidupnya, mahasiswanya mungkin sivitas akademinya saya nggak tahu ya, tapi berdasarkan kesaksian saya, teman-temannya begitu semua. Ya, meskipun teman-teman kita mungkin hidup di dalam kegelapan, panggilan Kristen, orang yang mengikuti Yesus adalah menjadi berbeda dengan dunia, tidak menjadi sama dengan mereka. Harus memilih jalan yang berbeda. Berikutnya. Nah, di dalam Hagai 2 pasal 2 ayat 11 sampai 15 yang baru kita baca secara silih berganti, kita akan belajar bahwa Allah meminta orang Israel yang pada waktu itu sedang membangun bait Allah, membangun ulang ya. Sudah dibiarkan mangkrak selama 16 tahun, kemudian dimulai membangun lagi dan sudah berhasil membangun fondasinya, lalu melanjutkan tahap berikutnya. Mereka sedang getol-getolnya membangun, sedang getol-getolnya melayani Tuhan, tapi Tuhan memesankan untuk menjaga kekudusan. Karena kadang orang yang suka melayani Tuhan, sibuk dalam pelayanan kepada Tuhan, lupa untuk menjaga hidupnya tetap kudus. Ya, kepada masyarakat atau bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan lalu membangun kembali rumah Tuhan, sudah selesai fondasinya, mereka diingatkan, kalian boleh getol membangun bait Allah. Kalian boleh getol melayani Tuhan, tapi jangan lupakan untuk menjaga hidup tetap kudus. Dan kita akan belajar 2 prinsip pada pagi hari ini dari Hagai pasal 2 ayat 11 sampai 15. Prinsip yang pertama, kekudusan itu tidak menular. Kekudusan itu tidak menular, harus kita pahami. Berikutnya, dari ayat 11 sampai 13 saya bacakan ulang tuh Bapak Ibu Saudara. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam atau pemilik alam semesta ini. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam.
Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, jadi dagingnya sudah bersih, dibawa di jubahnya untuk imam memimpin upacara persembahan kurban, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, sepakat ini ya, nggak perlu pakai rapat, mereka sepakat menjawab, tidak. Ya, dari ayat ini sudah kita pahami ya, bahwa kalau seorang imam yang kudus memegang daging kurban dengan punca bajunya, lalu dagingnya sudah dibersihkan, sudah kudus, kemudian dia sendiri bajunya dan semuanya sudah kudus, kemudian menyentuh sesuatu yang lain, otomatis kuduskah yang lain itu? Mereka sepakat menjawab, enggak, tidak. Ini Tuhan bertanya melalui Nabi Hagai. Hagai menanyakan kepada para imam orang-orang Yahudi, dan jawabannya tidak. Ini menunjukkan kekudusan tidak menular. Kekudusan tidak menular. Baik, berikutnya kita akan perhatikan. Ini yang juga sering saya ajarkan kepada anak-anak yang mengambil keputusan. Saya tanya betul, kamu ambil keputusan percaya Yesus dipaksa, disuruh, diancam oleh orang tuamu atau oleh orang di sekitarmu? Enggak Pak. Saya percaya Yesus sungguh-sungguh karena keputusan saya. Ya puji Tuhan ya. Jadi kalau mereka meninggalkan iman Kristen itu juga karena keputusannya, karena ketika menjadi Kristen juga karena keputusannya. Itu yang kita ajarkan di gereja baptis. Seseorang menjadi Kristen itu bukan karena dilahirkan atau dibesarkan dalam keluarga Kristen. Seseorang menjadi Kristen karena keputusannya menjadi Kristen. Itu berarti nunggu dia paham, baru ambil keputusan, baru menjadi Kristen. Sehingga anak kecil, bayi, kita tidak membaptis mereka. Anak kecil bayi belum bisa mengambil keputusan, sehingga kita tidak memaksa mereka menjadi Kristen dengan cara dibaptiskan. Sebelumnya, slide sebelumnya, ya, dibesarkan dalam keluarga pendeta baptis pun tidak otomatis menjadikan anaknya sebagai orang Kristen baptis. Anda anak pendeta baptis yang tidak melayani di gereja baptis. Anda anak pendeta baptis yang tidak Kristen, ada juga. Jadi dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga Kristen tidak menjamin orang itu Kristen, tidak menjamin orang itu selamat. Maka kekudusan itu tidak menular, tidak bisa ditularkan. Ya, meskipun berikutnya ada keuntungan bagi anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Ya, berikutnya lagi ada keuntungan buat anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Ya. Keuntungannya apa? Lihat teladan bapak ibunya, teladan imannya. Oh, bapak ibu ini sering ke gereja, suka baca Alkitab. Lalu kemudian didoakan. Atau mendengar cerita Alkitab setiap malam. Atau dituntun oleh orang tuanya untuk percaya pada Yesus. Maka kemungkinan besar ketika mereka siap mengambil keputusan, mereka akan ambil keputusan percaya kepada Yesus. Kalau setelah pergaulan di dunia luar kemudian mereka mengambil keputusan yang berbeda lagi, itu pilihannya. Tetapi ketika masih menjadi kanak-kanak, menjadi tanggung jawab orang tua Kristen, maka anak itu pasti didoakan, mendengar cerita Alkitab, lihat teladan bapak ibunya, dibawa ke sekolah minggu, dibawa berbakti dan sebagainya, diekspos terhadap kebenaran firman Tuhan, akhirnya anak itu percaya kepada Yesus. Menjadi percaya kepada Yesus harus pilihan pribadinya. Mengikut Yesus juga harus pilihan pribadinya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, pernahkah ketemu bahwa dengan demikian kita menjadi cucu-cucu Allah? Nggak ada ya. Jangan. Ada adalah dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah. Allah hanya punya anak-anak Allah, yaitu kita orang percaya, tapi nggak punya cucu. Artinya tidak menjamin bahwa anak kita yang kita besarkan dalam keluarga Kristen akan menjadi Kristen. Itu harus pilihan pribadinya. Ya, tidak bisa kita, wah dia harus Kristen karena karena kami orang tuanya Kristen. Belum tentu ya. Karena kekudusan itu tidak menular. Berikutnya, demikian juga punya kenalan, punya sahabat, punya keluarga, punya orang tua yang baik dan orang Kristen yang saleh juga tidak menjamin
Kalau saudara merasa, wah kenalanku Pak Pendeta, aku pasti diselamatkan, aku pasti hidup kudus. Nggak menjamin juga. Karena kekudusan tidak menular, punya kenalan, sahabat, keluarga, orang tua yang kebetulan baik dan kebetulan orang Kristen yang saleh, itu juga tidak menjamin bahwa kita yang kenal dengan orang-orang seperti itu akan diselamatkan juga atau memiliki hidup kudus. Enggak ya. Itu harus kita pahami bersama ya. Berikutnya. Maka karena kekudusan itu tidak menular, tiap orang Kristen harus berusaha hidup kudus karena Allah itu kudus. 1 Petrus 1, 13-19. Untuk hidup kudus itu orang Kristen biasanya, yang saya alami, yang kita alami, yang dijelaskan di dalam Alkitab, ada 3 sumber godaannya. Nah ini hebatnya orang Kristen ya. Musuhnya 3. Manusia lama yang ada di dalam dirinya sendiri, dunia teman-teman sekitarnya, lingkungan sekitarnya, baik itu soal multimedia, internet dan lain sebagainya, tetangga kanan kiri, dunia, dan juga iblis. 3 musuh orang percaya, manusia lama yaitu dirinya sendiri, dunia, dan iblis. Sehingga potensi untuk menjadi jatuh di dalam dosa besar karena manusia lama kita menggodai. Ditambah lagi iblis tahu kita pernah jatuh dalam dosa di bidang itu, digodai lagi lah kita. Lalu kumpulan teman-teman kita juga paham, alah kamu kan dulu pernah korupsi, ya korupsi lagi. Terjadilah dosa lagi. Ada potensi bagi orang Kristen untuk jatuh di dalam dosa. Berikutnya, sehingga tidak ada seorang pun dari diri kita yang bisa hidup sempurna, nggak ada, termasuk Pak Pendeta, nggak ada yang sempurna. Ya, bahkan di dunia ini Tuhan juga sudah memberitahu nggak ada di dunia ini yang sempurna, tanpa dosa. Selalu ada potensi untuk jatuh dalam dosa. Ketemu teman yang salah, dipengaruhi, lalu ditambahin godaan iblis, kemudian manusia lama kita juga pernah melakukan itu, wah klop, 3-tiganya menyerang barengan, jatuhlah kita di dalam dosa. Sehingga ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kita mungkin kecenderungannya menghakimi, tapi di lain pihak kita juga perlu memahami bahwa 3 godaan ini berlaku kepada setiap orang percaya. Tidak ada yang menjadi imun, tidak ada yang menjadi tahan godaan dosa. Ya, tapi tiap orang percaya harus berjuang untuk mengikuti kehendak Allah, hidup kudus. Berikutnya. Sehingga ini yang sering disampaikan di dalam seri renungan yang dibawakan Pak Rudi Patmanto di tiap hari Rabu, itulah hidup oleh Roh. Saya akan membacakan dari Galatia pasal 5, 16, 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging atau manusia lama. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Jong ya, nggak pernah akur. Daging dan roh ini selalu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ketika kita ingin baik, justru kita melakukan yang tidak baik. Ketika kita ada godaan untuk ingin melakukan yang tidak baik, ternyata kita melakukan yang baik. Sehingga setiap kali kita tidak melakukan apa yang benar-benar kita kehendaki. Itu yang harus kita perjuangkan. Mau ikut tuntunan Roh Kudus atau ikut keinginan daging. Biasanya daging ini juga dipengaruhi oleh dunia dan iblis. Berikutnya. Roma 8 ayat 5-8 juga berkata demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging, kalau Kristen tapi masih hidup menurut daging atau manusia lama, memikirkan hal-hal yang dari daging, hal-hal yang dari manusia lama. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen tidak berjuang hidup kudus dan membiarkan diri dikuasai daging, ya, saudara tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Ya, tidak
berkenan kepada Allah, ya Yesus tidak akan mengenal kita. Sehingga ketika Yesus datang kembali, siapa kamu, aku tidak kenal kamu. Karena kita memilih, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi Roh Kudus. Ketika kita diberi Roh Kudus, tapi kita tidak menggubris tuntunan Roh Kudus, ya, atau tidak hidup dalam Roh, kita malah hidup dalam daging, ya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berikutnya, Efesus 4:17-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Meskipun kita ada di dunia, nggak usah ikut hidup seperti orang dunia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan atau kekerasan atau bandel hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kita orang percaya bukan demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus, 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Sudah. Begitu percaya Yesus, nggak harus tunggu dibaptis. Begitu percaya Yesus, manusia lama kita harus kita tinggalkan. Pak, saya nggak sempurna. Nggak apa-apa nggak sempurna, berjuang tinggalkan. Pasti pernah jatuh, mungkin akan jatuh, tapi harus ditinggalkan. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, 23, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika kita dalam Kristus, kita menanggalkan manusia lama, sudah nggak usah dipakai lagi, nggak usah diambil lagi pakaian lama itu. Kita pakai pakaian yang baru, pakaian kekudusan di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, prinsip 1, kekudusan itu tidak menular. Maka ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus punya target seperti yang saya sampaikan minggu lalu ketika berkhotbah tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Target kita adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus menurut Roma 8, 26-30. Bapak Ibu Saudara bisa baca di lain kesempatan. Tapi di situ Tuhan memilih kita untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus. Target kita semua sama. Baik itu pendeta, guru sekolah minggu, jemaat biasa, pengurus gereja, jemaat yang baru jadi Kristen, orang Kristen sudah lama, targetnya sama. Semua harus menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Memang punya kenalan orang Kristen yang baik, punya kenalan pendeta, punya kenalan guru sekolah minggu, tidak menjamin lantas kita hidupnya baik, hidupnya kudus. Tetapi kalau kita punya komunitas Kristen, itu menjadi kesempatan untuk mendapat teman-teman yang mengajak kita jadi baik, jadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya, jadi kalau saudara sudah ambil keputusan percaya Yesus, carilah teman-teman yang baik yang ngajak saudara jadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, kalau memang Bapak Ibu Saudara pekerjaannya harus berteman dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, jagalah diri supaya tetap hidup sesuai kehendak Kristus dan luangkan waktu untuk bersekutu dengan saudara seiman yang menjadi akuntabilitas menilai, kamu kok hidupmu begini begitu. Ayo, mari kita menjadi lebih baik. Ya, Ibrani 10 ayat 23-27 tidak ada di layar ini. Nah, tapi di dalamnya diminta juga kepada kita bahwa janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Di dalam pertemuan ibadah itu ada manfaatnya. Di situ kita ditegur, di situ kita diingatkan, di situ kita di refresh prinsip-prinsip hidup di dalam Kristen sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kebaktian atau persekutuan yang semacam ini yang selalu kita lakukan di hari Minggu ini merupakan kesempatan istimewa. Merupakan kesempatan istimewa yang mungkin orang Kristen di daerah lain tidak punya, tidak mendapatkannya karena susah mendirikan gereja sehingga tidak ada kesempatan, bahkan belum sampai mendirikan gereja bersekutu aja mungkin sudah dilarang-larang ya.
Tapi bagi kita, kalau punya kesempatan seperti ini, manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin ada yang dari tempat jauh datang ke sini untuk berbakti, mungkin tempatnya dekat datang ke sini untuk berbakti, mungkin harusnya masuk kerja, tapi karena pingin bersekutu dengan saudara seiman, maka meluangkan waktu, minta izin kepada majikannya atau bosnya untuk bisa berbakti bersama-sama. Nah, ketika saudara ada waktu berbakti, ya manfaatkan betul. Jangan sudah rumahnya jauh-jauh datang berbakti di gereja. Kebaktian bukai handphone, terus liatin Facebook, liatin WhatsApp, Instagram. Lah ngapain ke gereja kalau cuman main handphone? Main handphone di rumah aja. Ya. Ngapain bolak-balik kameranya dibuka, foto selfie, foto selfie. Aku ganteng kok Raya ini. Cantik enggak ya? Wah, ini ada jerawat di sini dan sebagainya. Ngapain saudara? Jauh-jauh datang ke gereja berbakti cuma untuk main handphone. Main handphone di rumah aja. Nggak usah ke gereja, nggak apa-apa, nggak perlu. Saudara jauh-jauh datang berbakti pas khotbah, ngajak omong temannya, kamu tahu nggak Pak itu gini-gini, gosip. Lah ngapain ke gereja jauh-jauh susah-susah terus ngajak omong temannya? Percuma doh ya. Punya teman Kristen baik, punya komunitas Kristen baik, lantas tapi kalau punya teman Kristen pas khotbah saudara ngajak bicara temannya, apa gunanya saudara ke gereja? Tuhan lihat dari surga, ngopo kowe mengeluarkan bensin, bayar angkutan sampai di gereja cuman ngobrol sama temannya. Main handphone. Lah buat apa di gereja itu? Di pasar juga bisa, di rumah juga bisa. Mari evaluasi. Ada kesempatan ngobrol, saya tadi pas belum selesai dengan PowerPoint, ada mendengar orang bicara satu dengan yang lain, bersyukur. Sebelum kebaktian bolehlah ngobrol. Setelah kebaktian gunakan waktu untuk bersosialisasi. Tapi pas kebaktian, fokuslah kepada Allah. Fokuslah kepada firman Allah. Ojo ngajak kancane ngobrol. Kamu tahu nggak ini itu? Ngobrolnya gosip lagi. Di dalam rumah Tuhan bikin dosa. Ya ampun, ngapain gitu. Lah kalau temannya sudah diam, jangan ditowel-towel. Gini. Nggak usah gitu. Jangan dipegang pundaknya, dibisik-bisik. Nggak usah gitu. Stop itu. Handphonenya diletakkan. Pas baca Alkitab, buka Alkitab. Kalau khawatir terganggu dengan handphone, ya Alkitabnya bawa yang kertas saja. Coba, Gereja Baptis Indonesia Cibubur, kekudusan gak menular, tapi harus diusahakan tiap orang. Nah, kalau teman saudara sedang berusaha hidup kudus dengan memperhatikan firman Tuhan, jangan diganggu dengan ditowel-towel. Dengar nggak orang ini utangnya banyak loh, lah ngapain cerita utang orang lain? Ya. Komunitas Kristen itu menjadi tempat untuk mendapatkan teman yang ngajak kita jadi semakin serupa dengan Yesus. Kalau ketemu teman yang ngajak kita rusak, meskipun di gereja tinggalin. Toksik itu. Ada pernah kami pelayanan di Lampung, ada anak pemuda akrab dengan salah satu pemuda yang sudah lama jadi Kristen, sudah lama jadi anggota gereja. Mereka suka main PS, saya biarin aja. Wah, karena punya kelompok yang akrab itu bisa menjadi daya tarik untuk selalu ke gereja. Tapi apa kemudian yang terjadi sama anak kaum muda yang sudah lama jadi Kristen ini, yang baru jadi Kristen, baru dibaptis, itu diajaklah nyuri PS di tempat persewaan PS. Ya ampun. Kalau saudara punya teman kayak gini, meskipun dari dalam gereja, tinggalkan, itu toksik. Punya teman dalam gereja yang ngajak saudara rusak, percuma. Ya. Punya teman dalam gereja untuk ngajak saudara baik, jadi semakin serupa dengan Yesus.
Kalau ngajak saudara rusak, ayo kumpul setelah kebaktian, ngopo ngerasani Pak Pendeta, ngapain coba? Itu ngajak rusak. Kalau saudara punya teman begitu, tinggalin. Ya. Habis hidup benar di dalam gereja, pulang-pulang dari gereja kok gosip, fitnah ngerasain. Ngapain? Kekudusan tidak menular, harus diupayakan tiap orang. Termasuk ketika saudara punya teman yang mengajak saudara rusak, tinggalkan meskipun itu Kristen. Berikutnya, jika kekudusan hidup kita tidak bisa menular, tidak bisa membuat anggota keluarga kita menjadi kudus, Pak, saya akan hidup kudus supaya anggota keluarga saya diselamatkan dan hidup kudus. Nggak bisa. Tiap orang harus berusaha hidup kudus. Kalau demikian nggak ada gunanya bisa ditularin kekudusan kita, apa manfaatnya menjaga hidup kudus di hadapan Allah? Ini manfaatnya. Berikutnya, kita hidup dalam keselarasan dengan Allah. Di 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 5, mana nih? Ini bukan saya main handphone ya. Repot juga ya ini dengan teknologi. Ya, susah ini nemunya ini. 1 Yohanes pasal 2 notes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 berkata demikian. Lambat. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Kristus. Kita menjadi selaras ketika kita hidup kudus, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita selaras dengan Yesus, kita selaras dengan Allah, hubungan kita dekat dengan Allah. Sehingga ketika kita berdoa juga makin yakin, nggak ragu-ragu, dijawab enggak ya sama Tuhan, wong aku berdosa dan sebagainya. Nggak ada keraguan itu. Kita juga semakin luar biasa di dalam pelayanan kita. Menurut 2 Timotius 2:21 dikatakan demikian, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Makin dipakai Tuhan dengan luar biasa ketika hidup kita dalam keselarasan dengan Allah, ketika kita hidup kudus. Apa manfaat berikutnya hidup kudus? Next. Kita diberkati Allah. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita diberkati Allah karena kita hidup selaras dengan Allah, maka Allah yang adalah sumber rezeki, sumber kehidupan, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita akan mengaruniakan itu semua kepada kita yang hidup kudus. Ini foto ketika saya dan Bu Ellen menghadiri pernikahan putri dari Dr. Riri. Ada kesaksian yang menarik. Ini pernikahannya di tepi pantai, di hotel apa saya lupa. Mungkin Bu Ellen ingat, tapi di hotel itu ada tepi pantai ya. Dan beberapa hari sebelumnya hujan terus, tapi hari itu dari pagi tidak hujan. Sebelum peristiwa itu, sebelum hari itu, Dr. Riri dan keluarga ditawari, Bu, ini satu paket dengan MC, pemain musik dan lain sebagainya. Ini beberapa hari ini musim hujan, Ibu nggak sewa pawang. Nah, berapa sewa pawang? Kalau nggak salah ingat saya waktu itu 5 juta. Pawang hujan, karena acaranya outdoor, benar-benar nggak ada tenda, benar-benar nggak ada apa, melihat langsung ke langit, melihat langsung ke pantai. Tapi, kami nggak perlu, dipaksa-paksa sama event organizer-nya, dirayu-rayu supaya pesen, tapi tetap nggak pesen. Dari pagi sampai acaranya dari sore sampai malam, kami datang sampai jam 11 kalau nggak salah. Itu sama sekali nggak hujan, cuaca anginnya bagus dan lain sebagainya. Tapi juga ada kesaksian lain, teman saya kemarin di grup kelompok pelajaran Alkitab kami, dia kesaksian. Waktu aku menikah, teman saya itu berkata, kami menikah outdoor di Bali, di Uluwatu. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Uluwatu, itu pantai terbuka. Ya, di Uluwatu, dia menikah di situ. Dia juga ditawari pawang. Ya. Mungkin rupanya memang
Ya, begitulah kalau di wilayah sana ya, ada potensi hujan, maka ditawari untuk sewa pawang supaya menjamin acara outdoornya nggak kehujanan. Teman saya dan calon istrinya itu ditawari sewa pawang hujan. Harganya sekian. Lalu, enggak, kami nggak pakai pawang. Loh, Bapak nanti gimana? Nggak usah, kami nggak pakai pawang, kami berdoa saja. Dia dan calon istrinya waktu itu sepakat berdoa sebelum hari-hari sebelum pernikahan. Katanya hari-hari sebelumnya hujan, paginya hujan, pas acaranya teman saya itu nggak hujan. Lalu temannya yang lain yang datang ke acara itu kesaksian. Nama teman saya Ivan. Ivan, aku tadi dari Jimbaran menuju Uluwatu. Di Jimbaran tuh hujan deras loh. Di sini nyampe di acaramu kok nggak ada hujan sama sekali. Kamu sewa pawang dari mana? Pinjam kartu namanya dong. Gitu ya. Inilah orang kalau hidup dalam keselarasan dengan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati dengan yang baik. Mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sehingga acara berjalan dengan lancar. Gak perlu pakai bantuan yang lain. Bahkan kalau nggak salah Dr. Riri itu menyebutkan pendetanya 3 yang datang di acara beliau. Ada saya, ada siapa lagi pendetanya dia, lalu pendeta yang dari Australia. Ya, ini kesaksian bahwa orang yang hidup menjaga kekudusan akan diberkati Allah Bapa. Berikutnya, apalagi manfaat menjaga kekudusan? Ini, orang yang menjaga kekudusannya akan dihormati Allah. 1 Samuel 2 ayat 30 ini pesan kepada Imam Eli. Anak-anaknya suka ngambil daging yang dipersembahkan untuk Tuhan, diambil dulu, dipilih yang terbaik, lalu dibawa pulang, dimakan oleh anak-anaknya. Kemungkinan besar Imam Eli juga ikut makan, tapi nggak pernah menasihati anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Imam Eli, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Jadi Tuhan tidak jadi memenuhi rencananya atas Imam Eli karena Imam Eli tidak menegur anaknya. Maka dia berkata di bagian akhir dari 1 Samuel 2:30, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Coba pikirkan hidup kita. Apakah kita menghormati Allah atau menghina Allah? Apakah ketika kita kebaktian lalu main handphone terus atau ngajak ngobrol orang di sebelah kita, itu menghormati Allah atau tidak? Yang menghormati Allah akan dihormati Allah, yang menghina Allah akan dipandang rendah. Imam Eli mengalami itu. Ingat, kekudusan tidak menular. Berikutnya, prinsip yang kedua, sebaliknya ketidakkudusan justru menular. Ya. Kalau kekudusan itu tidak menular, ketidakkudusan itu menular. Ya. Ini apalagi kita pernah, mungkin juga diizinkan Tuhan ya, kita pernah mengalami corona sehingga salaman saja kita nggak berani. Kalau ketemu siku, salaman aja kita berusaha menolak ya, supaya nggak terjadi berjabat tangan. Karena ketika di zaman corona, ketika kita bersalaman, wah ada potensi ini menularkan virus dan bisa terkena dan bahaya juga bagi kita. Ketidakkudusan itu seperti itu. Ketidakkudusan itu menular. Mari kita lihat ayat yang berikut ini. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu, dah kompak mereka. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini. Allah nggak menyebut umat Israel, umat pilihanku, tapi umat ini loh, yang ini loh. Dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Gara-gara ada satu yang berdosa, ketika mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan, semuanya jadi ikut najis. Karena ketidakkudusan menular. Gara-gara satu kena virus corona, lalu berjabat tangan kepada satu dengan yang lain, semua kena virus corona. Berikutnya,
Jika hidup dalam kekudusan itu membuat hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan serta diberkati Tuhan secara pribadi, maka sebaliknya ketidakkudusan atau dosa dapat merusak hubungan dengan Tuhan dan mengacaukan kehidupan tidak saja pribadi orang itu, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Nah, bahaya kan? Karena ketidakkudusan itu menular. Gara-gara satu tidak kudus, tidak saja membahayakan yang tidak kudus itu, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ini bahaya. Berikutnya. Nah, ini yang sedang diceritakan di kelas kebaktian anak. Jadi bangsa Israel itu diminta Tuhan menyerang Yeriko. Satu hari keliling satu kali sampai 6 hari. Dan di hari ke-7 mereka diminta keliling 7 kali dalam satu hari. Lalu tembok Yeriko runtuh, mereka masuk menyerang Yeriko, dan sudah dipesan Tuhan, barang-barang yang emas, perak, baju-baju dengan kain bahannya yang bagus untuk perbendaharaan rumah Tuhan, jangan diambil. Tapi ada satu yang bandel, yaitu Akan. Diambillah dia, disembunyikan karena sudah dilarang, dia tahu itu nggak boleh, tapi diambil, disembunyikan. Lalu kemudian Israel akan merebut daerah sekitarnya, namanya kota Ai. Ya, akan merebut kota Ai, jumlah penduduknya sedikit, sehingga kemudian mendapat nasihat Yosua, udah nggak usah banyak-banyak, kirim 3.000 orang aja nyerang sana. Begitu mereka menyerang kota yang kecil, jumlah yang nyerang 3.000 orang, mereka lari terbirit-birit dikejar lawannya. Sampai ada yang meninggal 36. Lalu mereka menangis, loh katanya kita ini bangsa yang besar yang disertai Allah, loh kok ngalahkan kota Ai aja nggak bisa. Apa ini kita ini? Protes kepada Yosua. Yosua tanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa? Kamu nggak tahu ada yang berlaku nggak benar di dalam bangsamu. Coba maju satu persatu, suku demi suku, lalu yang suku yang tak tunjuk dipisah lagi, keluarga demi keluarga, setelah keluarga demi keluarga, kaum demi kaum, dan lain sebagainya. Terus akhirnya ketemukan ini. Coba periksa di tendanya dibawa, diperiksa, ketemulah barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, emas, perak, baju dengan bahan kain yang mahal. Akan kamu kok begini? Nah, di Yosua pasal 7 ya saya bacakan. Ini tidak sedang main handphone. Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 21. 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau berbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya dibawa ke lembah Akor. 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Yang berdosa cuman bapaknya, Akan. Tapi nyimpennya di dalam kemahnya. Yang dilempari batu sampai mati, lembunya, anaknya, istrinya. Satu yang berdosa, yang kena semua. Ketidakkudusan bisa menular, bisa mencelakakan keluarga, bahkan bangsa kita.
Termasuk di dalam kebaktian ini, misalnya saya yang berdosa, atau siapapun di dalam tim kebaktian ada yang berdosa. Tuhan lihatnya dari surga, alah, ngapain kamu repot-repot menyembah aku? Aku nggak terima penyembahanmu. Gimana saudara kalau gitu? Udah susah-susah datang ke gereja, Tuhan nggak berkenan akan pujian penyembahan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Enggak, aku nggak mau memberkati kamu. Dan lain sebagainya. Apa nggak sayang ya? Berikutnya, mungkin si pelaku tidak merasa, tidak mengalami kerugian atau celaka, tapi bagaimana bila yang diizinkan celaka itu adalah anaknya, istrinya, atau orang yang dikasihi di sekitarnya? Sedih nggak? Tapi mungkin ada orang yang sudah biasa berdosa, nggak peduli. Bukan aku yang dihukum Tuhan. Gara-gara akan berdosa, anaknya, istrinya, lembunya kena hukuman dari Allah. Jadi pikirkan lagi sebelum berbuat dosa, ini resikonya besar. Karena ketidakkudusan itu menular. Bisa mencelakakan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Berikutnya, maka tiap orang percaya harus berjuang untuk hidup kudus dalam perkataannya, dalam perbuatannya, sikapnya, juga dalam pikirannya. Ini minggu lalu dipelajari di kelas sekolah minggu 1 Tesalonika 4, 3-7, demikian. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan di dalam definisi Alkitab itu semua perbuatan seksual yang dilakukan di luar suami istri. Baik itu dengan pikiran, dengan mata, dengan apapun, pokoknya di luar suami istri itu percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Berikutnya, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Melakukan saudaranya dengan tidak baik, misalnya begini. Saudara lihat di dalam gereja ini, mungkin di sini tidak terjadi ya, tapi saya pernah berbakti di Amerika itu, orang kalau kebaktian itu ada perempuan tuh ya pakai baju seenaknya, punggungnya ini lubang gitu besar. Bajunya kainnya nggak banyak gitulah. Nah, buat orang laki-laki yang masuk ke gereja itu yang nggak tahan bisa mikirnya macam-macam, ya. Ini masuk dalam kategori ini, supaya dalam hal ini jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Saudara mungkin nggak jabat tangan dia, nggak berhubungan seksual dengan orang itu, tapi membayangkan dalam pikiran, kalau aku pacaran sama cewek itu, udah salah, itu sudah berdosa. Itu sedang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, meskipun dalam pikiran. Ya, maka wanita-wanita kalau berpakaian ya yang wajar-wajar saja supaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lawan jenisnya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Tuhan membalas tuh kalau kita cabul. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi tiap orang harus berjuang untuk hidup kudus. Ya. Berikutnya. Nih, di dalam perkataan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh dorongan untuk hidup benar. Ya, kalimat kebun binatang, meskipun binatang yang saudara sebut kecil ukurannya, dasar semut kamu. Meskipun saudara nyebut semut kepada orang lain, tidak boleh ada kalimat kebun binatang keluar dari mulut kita untuk diarahkan kepada orang lain, sekecil apapun ukuran binatang. Berikutnya, meskipun demikian, paham bahwa kita tidak sempurna, kita harus benar-benar bersih dari dosa. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar bersih dari dosa, tapi harusnya kita tidak membiarkan diri kita jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama. Ya.
Dosa itu godaannya seliweran, baik dari dalam diri kita, dari iblis, dari dunia, dari lingkungan sekitar kita, seliweran. Tapi jangan sampai membiarkan diri kita jatuh dalam dosa. Ini pepatah dari Martin Luther berbunyi demikian. Next. You cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Jadi kita nggak bisa melarang burung lewat terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menjaga mereka membangun sarang di kepala kita. Dosa godaannya seliweran di sekitar kita. Mungkin teman kita ngajak bicara pas dengerin khotbah, bisa berseliweran, tapi penentunya tetap saudara. Kita nggak bisa menjaga supaya burung atau godaan tidak terbang di sekitar kita. Tapi kita bisa menjaga supaya godaan itu tidak bersarang di dalam hidup kita, bahkan membangun keberadaan dirinya di dalam hidup kita. In other words, you cannot keep the devil from putting temptation in front of you or suggesting thoughts, but you can choose not to dwell or act on them. Kita tidak bisa menahan iblis untuk melemparkan godaan di hadapan kita atau pikiran yang rusak-rusak di hadapan kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di dalam godaan itu atau mengikuti godaan itu. Ya udah, kalau ketemu teman yang ngajak ngobrol pas khotbah, tinggalin aja. Kita bisa milih kan. Sorry ya, aku mau fokus ke khotbah. Sorry ya, aku mau fokus menyembah Tuhan, gak usah towel-towel lagi. Beritahu begitu, saudara sedang mengusahakan diri saudara baik dan kudus, dan menolong dia untuk sadar juga baik dan kudus juga. Berikutnya. Karena di dalam 1 Yohanes 3:6-8 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa yang sama terus-menerus, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa yang sama terus-menerus, tiap minggu ke gereja, tiap minggu juga ngajak orang lain ngobrol pas firman Tuhan, berdosa-dosa yang sama terus-menerus berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa yang sama berulang-ulang lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Berikutnya, masih ada penutup. Allah telah membebaskan orang percaya dari hukuman dosa, dari lumpur dosa, dari hidup lama yang menuju kebinasaan. Sudah dibebaskan dari itu, dan itu hidup kotor. Tidak mau kita terus-menerus kotor. Disucikanlah kita. Berikutnya, ketika Allah sudah menyucikan dengan darah Yesus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus sebagai orang yang telah dilahirbarukan, maka orang percaya harus hidup kudus. Saudara pelayanan baik, saudara mimpin acara, main musik, jadi pengkhotbah, baik itu semua. Tetapi Allah suka bila orang percaya setia melayani Allah dan juga hidup di dalam kekudusan. 1 Samuel berikutnya. 1 Samuel 15:22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan atau pelayanan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya bagi Tuhan mendengarkan jauh lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara heboh, hebat, full day melayani Tuhan, sepanjang hari Minggu melayani Tuhan, baik itu. Tapi kalau saudara hidupnya tidak kudus bagi Tuhan, aku lebih suka hidupmu taat kepadaku daripada aktif pelayanan lantas hidupnya tidak taat kepadaku. Berikutnya, kiranya kita menjadi orang yang tidak saja berjuang suka melayani Tuhan, itu baik, tetapi jauh lebih suka menjadi orang yang hidup kudus bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu, tidak saja jemaat-Mu yang perlu menjaga hidup kudus, hamba-Mu juga. Tolonglah kami semua sebagai orang-orang Kristen menjadi pelaku firman Tuhan, berjuang hidup kudus.
Karena kekudusan tidak bisa ditularkan. Sebaliknya, ketidakkudusan dapat menular dan membahayakan orang-orang sekitar kami dan diri kami. Maka tolonglah kami untuk hidup kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup memeteraikan firman dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Menyenangkan-Mu. Saya undang jemaat berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Pahami setiap kalimat yang kita nyanyikan dan biarlah ini menjadi komitmen kita menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ayat 2 kita nyanyikan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, inilah komitmen tekad kami sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Tuhan, agar hidup kami, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, serta pikiran kami menyenangkan Tuhan. Ketika orang lain melihat, ketika orang lain tidak melihat, kami berjuang, kami berusaha menyenangkan Tuhan. Tolonglah kami hidup kudus, tidak saja ketika ada di dalam gedung gereja, tapi ketika keluar dari gedung gereja, kami punya tugas yang sama, menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidup kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan, ampuni jika di dalam kebaktian ini terselip salah dan dosa, sucikan, kuduskan, layakkan kami sebagaimana Engkau Allah yang begitu mengasihi dan murah hati kepada kami. Berkatilah kami dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkatilah tiap jemaat-Mu, baik pria maupun wanita, baik dewasa maupun anak-anak, dengan berkat-berkat yang dari surga, berkat perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apapun pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi,
kami boleh menang atasnya. Karena kekuatan, hikmat, bijaksana dari Tuhan, karena solusi jalan keluar dari Tuhan, karena sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kami alami, kami nikmati. Demikian juga berkati tiap keluarga, supaya boleh menikmati kasih dari surga, atas suami istri, atas orang tua anak, atas kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan boleh terpancar dari kehidupan mereka yang saling mengasihi, saling mengampuni, dilihat oleh orang-orang tidak percaya di sekitar mereka, untuk boleh membawa orang lain datang kepada Yesus Kristus. Berkati usaha pekerjaan jemaatmu satu persatu, apapun profesi yang ditekuninya, pegawai negeri, pegawai swasta, pemilik perusahaan atau karyawan, demikian juga pekerja serabutan, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Curahkan rezeki dari surga atas tiap-tiap mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan sungguh berkuasa, Tuhan sungguh baik, mencukupi kehidupan mereka. Berkat-Mu kiranya tercurah atas jemaat-Mu untuk menjadikan kami semua semakin suka mengasihi Tuhan, dan semakin suka untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami sampai dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Demikian juga dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, senantiasa memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya berkat kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkati. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.